tua saya tentang haji atau umroh. Apa sesungguhnya tujuan Yahwa melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Baitullah? Tujuannya itu yang pertama adalah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya, setiap umat Islam yang beriman pasti mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ataupun melaksanakan umroh. Seberapa besar kerinduan Yahwa untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ke Baitullah? Setiap umat Islam yang beriman itu pasti mempunyai cita-cita sejak kecil, ya, termasuk Rara juga harus mempunyai keinginan yang kuat. Kita umat Islam itu harus berkeinginan yang kuat untuk menuju ke rumah Allah di Baitullah sana, ya, untuk memenuhi panggilannya, ya, panggilan untuk beribadah haji maupun umroh. Tuh. Berapa lama Yahwa harus menunggu dari mulai pendaftaran sampai keberangkatan ibadah haji ataupun umroh? Lebih kurang 7 tahun. Yahwa itu mendaftar tahun 2011 di bulan Maret, berangkatnya itu tahun 2018. Jadi 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sekitar 7 tahun sampai 8 tahun, 7 tahun lebih. Pada saat akan menunaikan ibadah haji, tentu harus mempersiapkan bekal harta, fisik, dan mental. Bagaimana Yahwa mempersiapkannya? Yang pertama yang perlu kita persiapkan itu tentunya karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik, ya, tentunya kita harus mempersiapkan fisik kita dulu, ya. Oh, salah duitnya dulu dong, salah, ulang cut nanti ya, cut. Nah, Pada saat akan berangkat menunaikan ibadah haji, tentu saja harus mempersiapkan harta, fisik, dan mental. Bagaimana Yahwa mempersiapkannya? Untuk kita melaksanakan ibadah haji, tentunya kita Yahwa itu menabung untuk biaya untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Sejak awal tuh kita Yahwa sudah mulai menabung setiap bulan. Yahwa kita membuka tabungan di Yahwa waktu itu membuka tabungan di Bank Syariah Mandiri. Kemudian setiap bulan Yahwa dari penghasilan Yahwa setiap bulan itu Yahwa sisihkan untuk keberangkatan Yahwa untuk menunaikan ibadah haji. Nah, uang ini bukan hanya untuk Yahwa saja yang berangkat haji, tetapi juga untuk anak-anak Yahwa yang Yahwa tinggalkan di dalam negeri, ya. Kita tidak boleh pergi berhaji kemudian kita menterlantarkan anak-anak Yahwa yang ada di Indonesia, itu tidak boleh. Jadi Yahwa juga meninggalkan bekal untuk mereka selama mereka Yahwa tinggal untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang kedua, karena ibadah haji ini adalah ibadah, selain itu ibadah ini juga ibadah fisik, ya, karena di sana kita membutuhkan tenaga yang kuat, ya. Kita perlu tenaga untuk tawaf, untuk sa'i, kemudian untuk melempar jumrah dan lain sebagainya. Tentunya ini perlu membutuhkan fisik yang kuat. Jadi Yahwa setiap hari itu berolahraga, ya, ya. Waktu itu keliling daerah Tebet itu setiap 2 hari sekali. Kita bisa melakukan lari atau jalan kalau sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Kalau kita masih sanggup untuk berlari, kalau kita sudah tidak sanggup lagi, ya, berjalan saja juga sudah cukup. Tapi usahakan setiap kali kita
melatih fisik itu lebih kurang 3 kiloan ya, lebih kurang 3 kiloan. Karena kita selama di tanah Arab nanti itu kan ada bukit, kemudian panas ya, itu kan membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, yang ketiga selain mempersiapkan harta, mempersiapkan tenaga, juga mempersiapkan batinnya ya. Ya, kita harus benar-benar jangan sampai nanti kita di sana tidak bingung ya untuk mau ngapain di sana. Jadi di sana sebelum kita Yahwa berangkat ke tanah suci, Yahwa melakukan manasik haji ya. Di situ dibimbing oleh ustadz apa saja yang harus dilakukan selama kita beribadah di tanah suci, doa-doa apa saja yang dilakukan di sana, salat apa saja yang disunahkan di sana, dan lain sebagainya. Tuh. Bagaimana perasaan Yahwa ketika melihat Ka'bah di Masjidil Haram Mekah dan ziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah? Ketika kita masuk ke Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah berdoa ya. Berdoa ketika kita melihat Ka'bah itu kita berdoa, Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azamahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran ya. Kemudian itu kita begitu melihat itu muncul rasa haru kita ya. Kita sudah sampai ke rumah Tuhan ya, ke rumah Allah ya, kita sudah memenuhi panggilannya ya, memenuhi panggilannya, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Itu kita tidak terasa itu menetes air mata kita. Itu yang kita lakukan pada saat kita melihat Ka'bah. Kemudian ketika kita melihat berziarah ke makam Rasulullah, itu yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengucapkan salam kepada Rasulullah dan khalifah. Ada dua khalifah di sana, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama kita lakukan salam yang pertama yaitu Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Aminallah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwat Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya wazira Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar ya. Kemudian kita baru berdoa di sana yang baik-baik ya, apa yang kita ingin, karena ketika kita memasuki Raudhah itu kan taman surga ya, taman surga. Nah, itu posisi letaknya itu antara rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah, itu adalah taman surga. Ya, di situ adalah tempat doa yang makbul. Ya, disitulah kita berdoa apa yang kita ingin. Kita sholat di situ, sholat dan berdoa di situ. Ya, kemudian setelah itu baru kita melewati makam Rasulullah sambil keluar. Nah, itu untuk yang pria. Tapi kalau untuk yang wanita tidak bisa melewati makam Rasulullah, tapi dia hanya di bagian saf agak ke belakang sedikit. Itu. Jadi perasaan kita itu ya haru ya. Kita bisa menginjakkan kaki kita ke makamnya Rasulullah ya, ke tempat Rasulullah, itu tentunya kita rasa haru ya, rasa haru ya. Setiap orang itu yang melewati makam itu pasti akan meneteskan air mata ya, karena kita sudah bisa menemui Rasulullah ya. Bagaimana perasaan Yahwa pada saat melaksanakan tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada saat kita melihat Ka'bah itu tentu saja ya, kita melihat membayangkan
sambil membaca doa-doa yang telah diberikan, panduan doa yang diberikan oleh Kementerian Agama Indonesia. Kita juga membaca tasbih, membaca apa yang bisa kita baca di situ. Ada juga yang membaca Al-Quran di sana sambil berjalan membacakan Al-Quran. Itu rasanya haru sekali kita, ya. Begitu dekat kita dengan Allah, ya, begitu dekat kita dengan Sang Pencipta, ya. Jadi rasa haru itu kita akan meneteskan air mata sendiri gitu, tuh yang nggak bisa kita lukiskan itu. Pada saat melaksanakan sa'i, apakah Yahwa terkenang dengan sejarah Siti Hajar, dan apa hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sa'i tersebut? Peristiwa kita melakukan sa'i dari Safa ke Marwah itu kan untuk mengenang napak tilas, ya, napak tilas bagaimana ibunda Nabi Ismail, Siti Hajar, dalam mencari air, ya, mencari air karena pada saat itu Ka'bah itu terletak sangat jauh dari pemukiman. Kemudian itu adalah padang yang sangat tandus, yang tidak ada air, tidak ada apa-apa. Ibunda Ismail ini, Siti Hajar ini lari-lari dari Safa ke Marwah, kembali lagi ke Safa ke Marwah lagi, untuk mencari air, ya, untuk mencari air. Tapi pada saat itu timbul mukjizatannya, ya. Nabi Ismail itu waktu itu menggerak-gerakkan kakinya ke tanah, sehingga muncullah air dari sela-sela kaki Nabi Ismail. Kemudian Siti Hajar mengumpulkan air itu, zam, itulah namanya air zam-zam itu, dikumpul ini airnya. Nah, apa yang dapat kita ambil hikmah dari peristiwa ini, bahwa kesabaran seorang ibu, itu makanya itu kita tidak boleh melawan kepada ibu. Siti Hajar itu begitu tekunnya dia mencari air bolak-balik hanya untuk mencari air bagi Ismail, ya, bagi Nabi Ismail. Kemudian apalagi kesabaran, ya, keteguhan hatinya. Jadi dia yakin bahwa akan ada pertolongan dari Allah, maka dia Siti Hajar ini berlari-lari terus mencari air untuk diberikan kepada Nabi Ismail. Tuh. Apa yang Yahwa lakukan pada saat melaksanakan wukuf di Arafah? Pada haji itu adalah wukuf di Arafah, ya. Wukuf haji itu adalah wukuf. Jadi setiap jamaah haji yang tidak melakukan wukuf maka tidak sah hajinya, ya. Jadi Yahwa pada waktu wukuf itu, ya, pada waktu wukuf itu yang pertama kali itu adalah sholat zuhur di jamak takdim dengan asar, ya. Setelah itu kita mendengarkan khutbah wukuf, ya. Kemudian kita berzikir di sana, kemudian membaca ayat suci Al-Quran, berdoa, ya, karena di sana di Padang Arafah itu adalah tempat doa yang makbul itu untuk kita lakukan. Jadi kita di sana melakukan doa, kemudian berzikir, memperbanyak zikir, membaca ayat suci Al-Quran. Apa yang Yahwa lakukan pada saat berada di Musdalifah dan Mina? Nah, setelah selesai kita melakukan prosesi wukuf di Arafah, setelah selesai waktu asar itu kita menuju ke Musdalifah, ya. Nanti di Musdalifah kita sholat maghrib
jamak takhir dengan isya, ya. Disunahkan itu salat sunnah salat wajib, salat maghrib jamak takhir dengan isya. Kalau tadi waktu di Arafah kita salat zuhur jamak takdim dengan asar, pada saat di Musdalifah kita salat maghrib jamak takhir dengan isya. Nah, setelah kita di Musdalifah itu kita melaksanakan mabit, ya. Mabit itu bermalam, mabit di Musdalifah. Nah, lebih kurang itu sekitar 6 jam atau sampai lewat tengah malam, ya, baru kita bisa meninggalkan Musdalifah. Pada saat kita di Musdalifah itu kita setelah selesai salat, sambil menunggu waktu kita mabit itu kita boleh mencari batu-batu kerikil. Batu kerikil ini kita tujuannya untuk melempar jumrah, ya, untuk melempar jumrah. Nah, namun saat ini pemerintah Arab Saudi itu sudah memfasilitasi untuk jamaah-jamaah, khususnya bagi jamaah asal dari Indonesia, batu-batu untuk melempar jumrah. Jadi kita nanti sudah dibagikan satu kantong batu, ya, itu cukup banyak, ya, karena kalau kita akan melaksanakan nafar awal itu kita 2 hari mabit di Mina, kemudian melempar jumrahnya 2 hari. Jadi kita butuh batu itu kalau untuk nafar awal itu 49 butir. Nah, sedangkan nafar sani itu butuh batu itu 70 butir. Nah, setelah cukup waktu untuk mabit di Musdalifah, maka kita menuju ke Mina. Di Mina kita melempar jumrah Aqobah saja. Pada tanggal 10 Zulhijjah itu kita melempar jumrah Aqobah saja. Nah, setelah kita melempar jumrah Aqobah 7 kali, ya, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, sebanyak 7 kali, maka kita bercukur. Itu namanya bercukur kecil. Nah, setelah kita bercukur itu kita sudah bisa mengganti. Tadinya kan kita masih pakai pakaian ihram. Nah, setelah kita melempar jumrah Aqobah, kemudian kita bercukur. Nah, itu larangan-larangan yang tadinya dilarang sudah boleh lagi kita lakukan. Nah, ada orang juga yang langsung pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian itu cukur besar, tapi itu tidak disarankan karena terutama untuk jamaah Indonesia tidak disarankan karena apa? Itu terlalu menguras tenaga, takutnya nanti untuk beribadah berikutnya tidak ini. Jadi kita nanti orang jamaah Indonesia setelah melempar jumrah Aqobah kembali ke tenda kita di Mina untuk melaksanakan mabit di Mina. Kalau yang nafar awal itu 2 malam, bermalam 2 malam di sana. Kalau yang nafar sani itu 3 malam, ya. Yahwa waktu itu ngambil bermalam 3 malam di Mina. Jadi tanggal 10 Zulhijjahnya melempar jumrah Aqobah, kemudian bermalam. Besoknya kita melempar lagi jumrah 3 jumrah, melempar 3 jumrah, ula, usta, dan Aqobah, ya, masing-masing 7 butir, ya. Jadi setiap hari itu kita melempar 21 butir, ya, jumrah ula 7 butir, usta 7 butir, Aqobah 7 butir, ya, masing-masing Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kalau nafar sani dia 3 malam melempar jumrahnya, masing-masing itu juga ula, usta, Aqobah, masing-masing ula itu 7, usta itu 7, Aqobah itu 7. Jadi setiap hari melempar itu. Jadi total buat batu yang dibutuhkan itu adalah 49 butir untuk nafar awal dan 70 butir untuk nafar sani. Yahwa waktu itu ambil nafar sani. Jadi 3 hari Yahwa melempar. Nah, setelah selesai kita mabit di Mina, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina, kemudian melempar jumrah, kita
tanggal 13 Zulhijjah itu kembali ke maktab masing-masing ya. Nah setelah itu besoknya baru kita bersama-sama melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, kemudian baru cukur besar kita. Nah itu halul besar namanya. Nah itu semua larangan sudah ini, dan prosesi haji itu sudah selesai kalau kita sudah tawaf ifadah dan sa'i. Bagaimana perasaan Yahwa pada saat melaksanakan tawaf wada? Bukan salah. Kedengaran tuh jeglek bunyi, ulang lagi. Salah. Apa? Ini memang salah. Soalnya salah. Apa yang Yahwa rasakan? Ulang dulu apa yang Bapak. Apa yang Yahwa rasakan dan pikirkan pada saat melempar jumroh? Pada saat Yahwa melempar jumrah itu itu kan maknanya adalah melempar pada saat Nabi Ibrahim melempar, digoda oleh setan ketika ingin menyembelih Ismail, anaknya Ismail, kemudian digoda oleh setan. Kemudian Nabi Ibrahim itu melempar setan tersebut, itu maknanya ya, mengusir setan. Nah, tapi sekarang ini setan itu kan udah setiap tahunnya udah orang itu melempar tempat setan itu kan sudah jutaan setiap tahun mereka melemparkan itu. Nah jadi pada saat ini yang kita lempar itu adalah melempar semua yang ada sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita ya. Ketika kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, apa sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita ini? Sifat iri, sifat dengki ya, amarah, itu semuanya kita buang, kita isyaratkan untuk kita lepaskan ke dalam itu. Nah, kalau awalnya waktu itu Nabi Ibrahim itu mengusir setan, kita saat ini waktu kita melaksanakan ibadah haji itu adalah membuang sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita ya. Itu tidak boleh lagi kita bawa lagi ke tanah air, langsung kita bawa Bismillahi Allahu Akbar. Nah, semua sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita itu kita buang ke dalam itu. Itulah simbolisnya seperti itu. Bagaimana perasaan Yahwa pada saat melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan? Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Tawaf wada itu kita lakukan ketika kita hendak meninggalkan kota Mekah. Ya, kalau kita kloter pertama itu biasanya kita ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Tapi kalau kloter kedua itu dari ke Mekah dulu untuk melaksanakan ibadah haji, baru ke Madinah. Nah kebetulan waktu itu Yahwa kloter pertama itu Yahwa ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Jadi ketika kita setiap jemaah yang akan meninggalkan kota Mekah itu harus melaksanakan tawaf wada, yang namanya tawaf wada ya. Tawaf wada itu tawaf perpisahan ya. Tentu saja kita ketika ingin meninggalkan rumah Allah ya, perasaan sedih ini pasti sangat sangat mendalam ya. Kapan kira-kira kita lagi bisa kembali lagi ke sini ya? Belum tentu. Kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji, waktunya itu kan sangat panjang ya. Apalagi kalau yang reguler itu bisa antrian itu sampai sekarang itu bisa sampai 20 sampai 30 tahun. Nah, umur kita ini sudah berapa? Nggak mungkin lagi kita ini, kecuali kalau kita punya uang kita bisa ikut haji plus. Haji plus itu harganya bisa ratusan juta ya. Nah, paling tidak kita berniat, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kembali lagi untuk mengunjungi rumahmu ya Allah. Jangan jadikan ini kunjungan hamba yang
terakhir, tapi jadikan kunjungan hamba ini adalah kunjungan yang pertama, ya, sehingga kita bisa lagi kembali ke sana, kembali lagi ke sana, kembali ke sana, minimal untuk melaksanakan ibadah umroh, ya. Nah, itulah berdoa kita di situ supaya kita bisa kembali lagi. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf wada, maka tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan apapun. eh, Tidak boleh lagi kita melakukan belanja di tanah haram, tidak boleh lagi semuanya, kecuali untuk membeli kebutuhan pokok, ya. Kalau kita misalnya lupa sebelum tawaf wada itu kita lupa untuk berbelanja untuk kebutuhan pokok kita, kita dibenarkan untuk membeli kebutuhan pokok. Tapi untuk membeli oleh-oleh segala macam itu tidak boleh lagi, karena kita sudah berpisahan. Nah, nanti kalau sudah keluar ke kota Mekah, ya, udah keluar dari kota haram, Masjidil Haram, itu kita boleh lagi belanja, tidak apa-apa. Nah, yang kloter kedua, dia keluar dari Masjidil Haram itu berangkat ke kota Madinah. Sedangkan Yahwa itu kloter pertama, dan begitu selesai tawaf wada itu berangkat ke King Abdul Aziz untuk terbang kembali ke Indonesia. Apakah pengalaman spiritual istimewa yang dialami oleh Yahwa saat berada di kota suci Mekah dan Madinah? Pengalaman spiritual Yahwa itu Yahwa alami pada saat pelaksanaan wukuf, ya. Pelaksanaan wukuf di mana pada waktu malam tanggal 8 Dzulhijjah, ya, tanggal 8 Dzulhijjah malam, ya, itu terjadi angin kencang sekali, ya, kencang sekali, ya. Besok kan mau wukuf, angin kencang, badai kencang sekali, sehingga kita semuanya berteriak, ya. Ada yang berteriak, ada yang melantunkan azan, ya, semuanya menyebut nama Allah, ya, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bilang ini tendanya harus ditutup, ini tendanya harus dibuka, ya. Suasana sangat kacau, sangat kalut, ya. Semuanya pada panik, ya. Yahwa berpikir pada saat itu, apakah ini kiamat, ya? Karena di sana itu kan padang tandus, tidak ada pohon. Jadi ketika badai itu datang, itu rasanya mau terbang, itu tenda itu mau terbang. Jadi waktu itu Yahwa sambil memegang tiang itu, yang laki-laki itu diperintahkan oleh ketua rombongan kita itu untuk memegang tiang tenda supaya jangan terbang tendanya, ya, supaya jangan rubuh. Sambil memegang tiang itu, Yahwa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, apabila memang hari ini sudah sampai batas usia hamba titip anak-anak hamba di tanah air, ya Allah, ya. Hamba ikhlas, hamba titip anak-anak hamba di sana. Nah, setelah itu nggak lama kemudian itu angin itu menjadi reda, kemudian pelan-pelan akhirnya hilang, ya, hilang. Itu terjadi setelah kita melaksanakan salat maghrib itu, setelah badai itu datang setelah salat maghrib, ya. Kemudian setelah badai itu berlalu, kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita sudah diselamatkan. Namun anehnya pada saat itu tenda kita termasuk tenda yang selamat, ya. Sementara tenda-tenda lain itu banyak yang rubuh, yang tendanya diterbangin angin, termasuk makanan kita, karena kita kan belum makan malam waktu itu, ya. Makanan kita itu tidak rusak, ya. Banyak ada teman-teman kita yang dari Haji Plus, justru makanan mereka itu, karena kalau Haji Plus itu kan prasmanan, ya, itu habis diterbangin angin, ya. Tapi kita punya, alhamdulillah, Allah memberi menyelamatkan kita pada waktu itu, sehingga kita tetap bisa makan dan kita bisa tetap beribadah seperti sedia kalanya, seperti rencana kita semua. Nah, yang kedua, pengalaman Yahwa itu pada saat Yahwa dimintakan oleh ketua rombongan itu untuk membawa ibu-ibu
salat di Hijr Ismail, untuk memasuki Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat di mana doa yang diijabah, ya. Makanya orang berebut-rebut masuk ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu enggak begitu luas, tidak begitu luas, dan pintu masuk dan pintu keluarnya di situlah. Pintu masuknya itu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter lah. Nah, itu orang masuk dari situ pintunya, keluar juga dari situ. Bagaimana Jawa harus membawa rombongan ibu-ibu untuk masuk ke dalam itu. Tapi karena niatnya kita untuk membantu, menolong, ya, kemudian kita ikhlas, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita niatannya benar-benar ini, ibu-ibu tuh semuanya bisa masuk ke dalam dan semuanya bisa sholat di sana, sholat sunat di sana, berdoa di sana, bahkan bisa menempelkan badan mereka ke ke Ka'bah itu, ya. Itu Yahwa kawal. Nah, anehnya pada saat mereka itu sholat, kita sholat di Hijr Ismail itu tidak ada yang bisa mendorong kita itu. Artinya ketika kita sholat di situ, semuanya begitu mau dekat kita, semuanya pada minggir lagi sholat. Nah, gitu. Jadi nggak bisa kena, nggak bisa ini. Begitulah ini ya. Padahal kalau kita ini ya, namanya pintu kecil satu, tempat masuk tempat keluarnya di situ, pasti berdesak-desakan. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang melaksanakan salat tidak diganggu itu, tidak terganggu, tidak ada yang batal salatnya di situ, tidak ada yang batal. Jadi begitu masuk malah kita dijaga sama sama orang-orang itu yang belum melaksanakan salat, malah dijaga kita. Nah, itulah di situ tertibnya gitu. Itu yang pengalaman spiritual yang Yahwa rasakan. Bagaimana perasaan Bapak? Bagaimana perasaan Yahwa setelah pulang kembali ke tanah air, dan adakah kerinduan untuk kembali ke tanah air, ke tanah suci? Yang pertama kali yang Yahwa rasakan tentunya rasa syukur, ya, rasa syukur karena semua perjalanan ibadah haji yang Yahwa lakukan itu bisa Yahwa laksanakan dengan baik yang wajib maupun yang sunnah, bisa Yahwa laksanakan di sana, ya. Tentunya itu rasa haru, ya, yang muncul dari kita bisa selamat dan ketemu kembali dengan keluarga Yahwa di Indonesia, di tanah air. Itu perasaannya, ya. Setiap orang yang pernah menginjakkan kakinya ke tanah haram itu pasti akan rindu ingin kembali lagi ke tanah haram, ke tanah suci Mekah. Makanya kita saat tawaf wada itu pasti kita berdoa, ya Allah, kembalikan lagi kami ke sini ya Allah, untuk bertemu ke rumahmu ini ya Allah, berziarah ke makam Rasulmu ya Allah. Itu pasti kita ini ya, pasti kita ini kan, rasa rindu itu pasti ada bagi setiap orang yang telah menginjakkan kakinya ke tanah suci Mekah, kemudian kembali ke tanah air, pasti kepengen lagi kembali ke sana untuk melaksanakan ibadah. Pada saat berada di Mekah dan Madinah tentu ada city tour. City tour adalah berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Tempat mana yang Yahwa kunjungi? Yang pertama ya, karena Yahwa pertama kali sampai ke tanah suci Mekah itu ke Madinah dulu. Yahwa cerita di Madinah dulu ya. Kalau di Madinah itu Yahwa pergi pertama kali, kita city tournya itu ke Jabal Uhud. Untuk apa kita ke sana? Kita menziarahi syuhada Uhud di sana, ya. Kita tahu bahwa pada saat perang Uhud itu paman Nabi yang paling Nabi sayangi, ya, Sayyidina Hamzah itu wafat pada saat itu, ya. Jadi kita pertama kali
kita ziarah ke makamnya, walaupun kita hanya di pinggir di pinggir di pinggir apa di pinggir pagar itu, kita mengucapkan salam kepada syuhada Uhud. Kemudian kita berdoa, kemudian kita pergi ke Bukit Rumat ya. Bukit Rumat itu tempat di mana Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah, ahli manah, untuk melindungi pasukan Rasulullah yang berperang di bawah, bagian bawah ya. Pada saat perang Uhud itu, kaum Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan, sedangkan umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada saat itu perang tersebut sebenarnya pasukan muslimin itu sudah menang ya, tapi karena tergoda oleh harta, maka pemanah yang ada 50 ini menuruni Bukit Rumat itu untuk berebut dengan harta kekayaan itu, sehingga ini dilihat oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengambil alih itu bukit, sehingga pasukan muslim kalah ya, kalang kabut lari ini ya, dan mengakibatkan Sayyidina Hamzah pada saat itu menjadi syahid ya, mati. Kemudian jantungnya itu dibelah, dadanya dibelah, diambil oleh Hindun ya. Hindun itu dimakan, jantungnya dimakan ya, dimakan. Nah, meskipun pada akhirnya Hindun ini termasuk orang yang masuk Islam setelah Fathul Mekah itu. Hindun itu termasuk orang yang masuk Islam. Kemudian kita juga mengunjungi makam Baqi. Makam Baqi itu adalah makam di mana keluarga dan sahabat Rasulullah dimakamkan di sana, termasuk jamaah haji dan umroh yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi. Kemudian Yahwa juga pergi ke kebun kurma di sana. Di Madinah itu kita juga pergi ke kebun kurma. Kemudian tentunya ya ke Raudhah itu udah pasti. Kemudian di sana di Madinah ada juga ke Masjid Gamamah, ke Masjid Gamamah, tepat dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian di Mekah Yahwa pergi ke masjid yang pertama kali, ke Masjid Hudaybiyah. Masjid Hudaybiyah ini termasuk masjid yang bersejarah. Kenapa? Karena pada itu untuk mengenang pada saat Nabi Muhammad itu bermimpi bahwa umat Islam itu akan melaksanakan umroh tanpa diganggu oleh kaum Quraisy. Nah, kemudian Nabi Muhammad meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan umroh ke kota Mekah, pergi ke kota Mekah. Namun sampai di Hudaybiyah itu dihalang oleh kaum Quraisy, tidak boleh masuk kota Mekah. Nah, sehingga pada saat itu terjadilah dialog ya, terjadilah negosiasi, terjadilah perjanjian yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana isi perjanjian ini yang pertama itu bahwa umat muslim tidak boleh melaksanakan umroh pada saat itu ya, pada tahun 6 Hijriah itu tidak boleh ini. Kemudian orang Madinah yang pergi ke kota Mekah dikembalikan ke kota Mekah, tetapi orang Madinah yang pergi ke kota Mekah tidak perlu kembali ke kota Madinah. Nah, itu membuat sahabat menjadi marah ya, ini merugikan kita. Termasuk di situ adalah gencatan senjata, tidak boleh melakukan perang selama 10 tahun ya. Nah, hasil perjanjian ini sahabat-sahabat banyak yang tidak setuju ya. Kita lawan aja, kita perang aja sama ini, jumlah kita banyak. Nah, kan? Tapi Nabi Muhammad lagi-lagi
dia itu uh, tidak melakukan itu, dia terima semua ininya ya. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin boleh umroh pada tahun 7 Hijriah. Itu pun hanya boleh tidak boleh membawa senjata, hanya boleh membawa sebilah pedang yang disarungkan ya. Kalau disarungkan itu artinya tidak dalam keadaan perang. Nah, akhirnya waktu itu setelah diterima semuanya, Nabi Muhammad menandatangani perjanjian tersebut dan kemudian bertahalul, kemudian memotong hewan dam. Nah, setelah Nabi bertahalul dan memotong hewan dam, diikuti oleh sahabat-sahabat dan pengikut dari Nabi besar kita. Nah, kemudian pada tahun itu tidak jadi umroh, kembali ke ini ya. Jadi yang perlu kita ingatkan itu apa? Ketika kita mengangkat niat untuk melakukan ibadah umroh atau haji, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu tidak boleh kita batalkan begitu saja, harus memotong hewan dam atau memotong dam. Nah, berkat dari buah daripada kesabaran Nabi besar kita ini, maka tahun 8 Hijriah ya, tahun 8 Hijriah itu terjadilah Fathul Makkah ya, di mana orang berbondong-bondong masuk Islam ya, tanpa terjadinya pertumpahan darah satupun, setetes pun. Kalau saja waktu itu tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad kita mengikuti apa yang disarankan oleh para sahabat, mungkin Fathul Makkah itu tidak terjadi, karena dengan kekerasan itu tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Dengan perjanjian itu akhirnya ada yang mengatakan bahwa setelah ayat itulah turunlah itu surah Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, itulah tuh terjadi ini turunlah ayat itu. Nah, yang selanjutnya Yahwa pergi ke Masjid Qiblatain. Nah, kenapa Masjid Qiblatain? Sejarahnya itu dulu sebelumnya kiblat kita itu adalah ke Masjidil Aqsa ya, ke Palestina. Kiblat kita di sana. Nah, karena di sana tempat orang Yahudi juga beribadahnya di sana, jadi Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kiranya kiblatnya umat Islam itu dipindahkan ke Ka'bah. Nah, pada saat itu ada yang berpendapat mengatakan bahwa salat zuhur, tapi ada juga yang mengatakan pada saat Rasulullah salat asar. Tapi yang jelas pada saat itu setelah Rasulullah salat, turunlah wahyu dari malaikat untuk memutar 180 derajat ya ke arah Ka'bah, Maka sejak itulah maka kiblat umat Islam beribadatnya ke Ka'bah. Makanya itu termasuk yang kita kunjungi. Kemudian Yahwa juga pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ya. Kemudian kita pergi ke Gua Hira. Ke Gua Hira itu tempat turunnya ayat pertama ya, wahyu pertama. Kemudian ke Jabal Sur. Jabal Sur itu tempat Rasulullah bersembunyi pada saat dia hijrah dari Mekah ke Madinah, sembunyinya di Gua Sur. Itu meskipun kita hanya melihat dari jauh, tapi kita tahu itu tempat di sana Gua Sur, di sana Gua Hira. Karena tidak mungkin kita pergi ke sana karena jamaah haji itu kan ramai, kemudian tidak semuanya tenaganya kuat. Tidak mungkin mereka yang tua-tua tunggu di bawah, kita yang muda-muda naik ke atas, karena itu tempat itu nggak ada rumah di sana, nggak ada ini tempat berteduh, nggak ada. Jadi kita hanya melihat dari jauh di sana tempat ini, tempat Gua Hiranya, Gua Surnya di sana. Kemudian
kita pergi ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah berpisah, setelah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilarang memakan buah kuldi ya. Nah, dari dalam surga dibuang ke dunia. Setelah dibuang ke dunia, Nabi Adam dan Nabi Hawa ini tidak bertemu selama lebih kurang 200 sampai 300 tahun, baru ketemu di Jabal Rahmah itu. Nah, kemudian Yahwa pergi lagi ke Museum Al-Haramain. Ya, Museum Al-Haramain itu di sana banyak terdapat peninggalan-peninggalan Rasul, termasuk di sana ada tangga, ada sumur, ada timba air sumur Zam-Zam di sana ada, ya, termasuk ada pancoran emas yang pertama kali itu ada di sana. Kemudian masih di area Masjidil Haram itu juga kita bisa melihat rumah di mana Rasulullah itu dilahirkan, ya, rumah di mana Rasulullah dilahirkan. Kemudian rumah Nabi Muhammad ketika setelah dewasa dan menikah. Kemudian rumahnya Abu Jahal. Kalau rumahnya tempat Nabi Muhammad SAW itu lahir itu sekarang sudah menjadi pustaka. Sementara rumah Nabi Muhammad setelah dewasa pada saat dia tidur ketika ingin hijrah itu sekarang sudah tidak ada lagi, hanya gundukan tanah saja, dan kita boleh salat di situ, boleh ini ya. Nah, jarak rumah Nabi Muhammad dengan rumah Abu Jahal itu sekitar lebih kurang 50 meter. Nah, rumah Abu Jahal itu sekarang sudah menjadi toilet, ya, sudah menjadi toilet. Sudah didirikan bangunan toilet dan tempat ambil wudhu di situ. Mungkin itu yang ini city tour yang di ini ya, yang Yahwa lakukan selama melaksanakan ibadah haji dan umroh di sana. Yanlah wawancara saya tentang haji ataupun umroh bersama Yahwa saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.